wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STIE Tribuana akan menyampaikan sebuah materi tentang manajemen keuangan yang berjudul Time Value of Money. Kami dari manajemen A semester 4 yang terdiri dari Andini Okta Sabrina, Diana Nur Samsu, Ima Rahmalia, dan Rosdianti Heni. Langsung saja ke materi. Pengertian time value of money. Time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu uang, merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang dan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Manfaat time value of money. Untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak, time value of money berguna untuk menghitung anggaran. Dengan demikian, investor dapat menganalisa apakah proyek tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak, di mana investor lebih menyukai suatu proyek yang memberikan keuntungan setiap tahun, dimulai tahun pertama sampai tahun berikutnya. Hal tersebut sangat mendasar karena nilai uang akan berubah menurut waktu yang disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi seperti adanya inflasi, perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah dalam hal pajak, suasana politik, dan lain sebagainya. Metode dalam time value of money. Yang pertama ada nilai masa depan atau future value, merupakan nilai pada suatu waktu di masa datang dari sejumlah uang di masa sekarang atau serangkaian pembayaran yang dievaluasi dengan menggunakan tingkat bunga tertentu. Nilai uang di masa mendatang atau future value ditentukan oleh tingkat suku bunga tertentu yang berlaku di pasar keuangan. Selanjutnya, nilai sekarang present value merupakan nilai saat ini pada proyeksi uang kas masuk bersih net cash flow di masa mendatang. Uang kas masuk bersih di masa mendatang adalah proyeksi hasil investasi. Nilai sekarang disebut juga diskonto. Tingkat diskonto, tingkat kapitalis, yaitu tingkat bunga yang digunakan untuk mengubah nilai masa depan menjadi nilai sekarang. Makin tinggi tingkat suku bunga, makin kecil nilai uang sekarang pada rencana penerimaan uang di masa depan. Selanjutnya, contohnya, jika di masa yang akan datang kita akan punya saldo sebesar 1,1 juta hasil berinvestasi selama 1 tahun, maka uang kita saat ini adalah sebesar, bisa dilihat di sini jawabannya, istilah yang digunakan. Selanjutnya, net present value. Suatu keputusan investasi membutuhkan dana yang cukup besar untuk ditanamkan pada proyek tersebut. Dana investasi tersebut akan kembali melalui penerimaan berupa keuntungan di masa yang akan datang. Untuk menilai layak tidaknya suatu keputusan investasi, maka dana investasi harus bisa ditutup dengan menerima bersih yang sudah di present value-kan. Selisih antara nilai sekarang dari penerimaan dengan nilai sekarang dari investasi disebut sebagai net present value. Selanjutnya, berikut internal rate of return. Pada net present value akan diketahui selisih keuntungan absolut dalam rupiah antara nilai sekarang penerimaan dengan investasi
Sedang internal rate of return mencari besarnya tingkat keuntungan relatif atau dalam persentase atau atas penerimaan investasi. Dengan demikian, internal rate of return adalah tingkat bunga yang biasa menyamakan antara persen value dari penerima dengan persen value dari investasi. Untuk menghitung besarnya internal rate of return ini bisa menggunakan cara interpolasi dengan menghitung NPV yang positif dan NPV yang negatif. Dari kedua NPV tersebut baru bisa dicari IRR-nya dengan mengadakan interpolasi. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Sebuah proyek dengan investasi sebesar 500.000 mempunyai usia ekonomis 3 tahun. Selama 3 tahun memperoleh penerimaan bersih sebesar 250 per tahun. Berapa internal